Dan zaman dulu tuh kalau yang namanya rumah tangga terus bercerai itu sesuatu yang Aib. aib. Nah kalau sekarang Menyandang status duda janda atau janda tuh malu. itu hal yang beban. Iya. Karena saling pandang sih kalau zaman dulu. Iya. Andai kata kita bercerai, bagaimana hubungan bapakmu dan bapakku, bagaimana penilaian Iya. orang lain. Mementingkan gimana hubungan ini biar tetap baik Iya, satu sama lain. satu sama lain. Kalau sekarang ini kan itu tadi. Pokoknya ketika saling cinta yang lain numpang semua. Iya. Kan? Iya, betul. Walaupun orang tuanya cocok satu sama lain, ya aku tidak cinta. Kamu aja yang cinta, tidak juga. Kalau dulu tuh enggak, menikah tuh iya, taruhlah kita udah cocok, taruhlah kita udah saling cinta. Tapi ibu bapak kita dengan ibumu, dengan ibuku, bapakku dengan bapakmu, kira-kira cocok nggak? Pokok benar-benar dipikirkan, direnungkan. Kalau di Islam itu istiqoroh, minta petunjuk, benar ini Tuhan. Kalaupun dia benar jodohku, kira-kira ibu bapakku setuju nggak? Kalaupun ibu bapakku setuju, ibu bapak dengan ibu bapaknya dan ibu bapakku akur tidak? Wah dulu panjang, makanya sangat amat bernilai yang namanya pernikahan. Betul. Makanya awet. Awet. Ya. Terus zaman dulu baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah cinta tuh satu ya satu. Betul. Walau banyak godaan. Godaan tetap nggak akan mungkin. Dari zaman dulu tuh godaan ada, tapi kalau satu ya satu. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau sekarang ini agak tertekan dikit, kayaknya bukan jodohku deh. Kayaknya dia deh. Kayaknya aku dan dia tuh salah satu jodoh yang tertunda gitu. Ya kan? Betul. Ya kan zaman dulu tuh baik laki-laki maupun perempuan satu ya satu. Ya. Bahkan zaman dulu itu nakal-nakal lah kamu tuh sebagai masih nakal-nakal lah. Ibaratnya gitu. Sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah, nah lurus. Prinsipnya begitu. Bukan berarti harus nyuruh nakal kan, tapi maksudku tuh begitu. Waktu masih sendiri terserah. Senakal-nakalnya perempuan, senakal-nakalnya laki-laki, tapi kalau sudah menikah, lurus. Lebih lurus lagi kalau punya anak. Nah kalau sekarang kan malah anak. Terus zaman dulu, seribut apapun orang tua, anak tidak tahu. Betul. Zaman dulu. Zaman sekarang anak dilibatkan, ujungnya anak tuh ikut jauh, jadi apa ya, adab ya, sangat jauh banget. Jauh. Orang tua yang sudah punya anak dan anaknya menikah pun tidak pernah tahu masalah anaknya apa. Iya. Anaknya yang sudah menikah pun tidak pernah mengadukan persoalan. Kenapa kamu kesini berantem aku sama suamimu? Pulang situ, bukan urusan kami. Bagaimanapun dia lakimu, bagaimanapun dia binimu. Zaman dulu, zaman sekarang anaknya ngadu dasar mantuku itu anu, tambah cepat cerai. Jadi aku kalau misalkan ini khayalan bodoh kan ya. Maksudku hanya sekedar khayalan gitu. Karena nggak akan mungkin terjadi kan. Tapi kalau boleh berkhayal, senang lah hidup zaman dulu nah gitu. Iya. Kalau boleh berkhayal ya. Karena gue pribadi pun tahu kisah ibu dan bapakku itu kan penuh perjuangan ya. Ketika di zamanku tuh, aduh, kenapa begitu sulit gitu. Ya cerita kita ini kan nyambung dengan Ibu Titi dan Pak Prabowo kan. Ini contoh. Terlihat kan kita, saya rasa tidak perlu harus ada indra ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 deh. Betul. Untuk melihat kecocokan mereka gitu kan. Nah itu buah dari perjuangan.
buah dari komitmen, buah dari prinsip. Nah, kalau zaman sekarang kan menghilangkan komitmen, menghilangkan prinsip, menghilangkan tanggung jawab. Yang penting cinta sama cinta. Sudah cukup lah. The power of love. Oh. Ada. Kalau orang tua zaman dulu, aku tahu anakku, dirimu cinta sama dia. Aku pun tahu dia cinta sama kamu. Tapi tetap aja ikuti aturan. Hormati yang tua. Jadi benar-benar pernikahan tuh hal yang dibanggakan zaman dulu. Wow. Bahkan ada, kalau aku dulu menikah, sebelum menikah tuh nongkrong dulu. Besok tuh sudah tidak bisa. Nah, gitu kan? Iya kan? Karena setelah menikah tuh pasti tidak, beda urusan. Iya. Beda tanggung jawab. Tidak mungkin bisa sebebas Iya. dulu. Oh bro, ngumpul dulu bro, ngopi-ngopi dulu kita. Aduh. Besok gua udah nikah bro. Nah, di zamanku ya, apalagi zaman di bawahku gitu. Nah, jadi pokoknya zaman dulu, zamanku aja. Apalagi zaman dulu, zamanku aja. Ya, kan jauh tua aku dari lo. Begitu mau menikah, besok atau lusa, kayak orang paling ganteng sedunia. Semua orang jelek semua, akulah yang paling keren. Semua laki-laki hari itu tuh jelek semua. Aku yang paling keren. Semua perempuan tuh jelek semua hari itu tuh. Yang paling cantik ya istriku. Iya. Ya itu rasa itu. Sekarang ini kan tidak tahu, gitu. Kita bahkan tidak tahu dia udah nikah atau belum. Iya betul. Iya. Betul, gitu. Betul. Nah, itulah perjalanan mereka, itulah yang perjalanan apa kisah cinta Ibu Titi dengan Pak Prabowo, itulah yang membuat kita yang melihat saat ini berasa adem, berasa nyaman. Ya kita tidak usah terlalu dalam lah. Iya. Mencari tahu apa alasannya, apa gunanya juga. Tapi itulah kekuatan cinta yang sebenar-benarnya. Kita ngeliatnya itu adem. Coba, di aku itu tidak. Ya. Coba, bukan karena kita suka sama Bu Titi atau suka Pak Prabowo atau pendukung. Bukan, tidak ada hubungan itu. Tapi kalau kita bisa melihat dengan hati jernih, nah, dengan hati jernih ya, bagaimana supaya hatimu jernih, jangan ada kebencian. Berarti bersyukur aku, ternyata masih banyak yang hatinya jernih, karena banyak yang bisa ngelihat itu. Iya. Enak aja lihatnya. Walaupun mereka tidak berbicara panjang lebar ketika bertemu, tapi kelihatan satu sama lain tuh nyambung. Tapi kelihatan satu sama lain tuh punya rasa malu satu sama lain tuh kan, karena perasaan tadi. Kan begitu kalau zaman dulu. Iya. Ketemu aja nunduk. Nunduknya tuh bukan apa ya, malu. Ini yang kucintai. Kalau zaman sekarang nyosor. Tak tahu malu kalau zaman sekarang. Peluk sana, peluk sini. Gandeng sana, gandeng. Kalau dulu tuh mesem-mesem, mulutnya senyum-senyum dikit kan. Aduh, calon lakiku nah, senyum-senyum. Gugup. Nyediakan air kopi, air teh nih kan. Nah, itu kisah cinta zaman dulu tuh. Terlihat dari Ibu Titi dan Pak Prabowo ini kan kelihatan. Kebanggaan dalam hubungan itu ketika berjuang itu. Iya. Justru kalau dulu ada hubungan-hubungan zaman dulu, kalau ada permasalahan, ya gimana caranya nih bertahan. Ya. Kalau sekarang nih ada masalah dikit. Cepat-cepat kelar. Cepet-cepet pergi aja masing-masing gitu. Nah, rasa penyayang yang dominan itu yang membuat Ibu Titi itu beraurah. Penyayang yang dominan yang ada dalam dirinya itu yang membuat dia terang, membuat orang tuh mendukung untuk dia balikan. Aurahnya dia itu yang membuat orang mendukung untuk balikan dengan Pak Prabowo. Kalau dia tidak punya aura penyayang yang dominan, nggak juga lah orang mendukung, percayalah. Ya. Aduh Pak, jangan Pak, kalau bisa Pak pasti gitu. Ya. Mending ngurusin yang lain aja. Jadi aura penyayang
Ibu Titik itu yang mendukung orang untuk menyuruh Ibu Titik dengan Pak Prabowo balikan. Kemudian gini, walaupun Ibu Titik itu punya aura penyayang, juga pun belum tentu orang yang nonton ini mau nyuruh balikan. Ketika Ibu Titik itu memang sudah tidak ada rasa sayang ke Pak Prabowo. Paham? Nah, di satu sisi Ibu Titik punya aura penyayang yang dominan kepribadiannya. Yang kedua, dia juga punya rasa masih sayang dengan Pak Prabowo-nya, kelihatan. Ya. Ya gemoy tadi, kayak gitu kan.